Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung kalian yang membukanya ini di waktu kapan. Oke, kita masuk ke mata kuliah penilaian informasi untuk chapter matlogging. Kali ini kita akan membahas mengenai basic-basic matlogging ya. Sebelum minggu depan kita akan masuk mengenai analisa yang berhubungan dengan penilaian informasi di matlogging ya, terutama pada data cutting dan data gas. Tapi untuk kali ini kita akan sedikit mengenal mengenai matlogging itu sendiri ya. Oke, yang pertama fungsi dari matlogging ya. Jadi matlogging company ini dikontrak oleh operator atau perusahaan migas, minyak dan gas bumi untuk memonitoring kegiatan operasi pemboran dan dilaporkan secara full 24 jam non-stop ya. Jadi laporannya ini aktivitas yang dilakukan selama 24 jam non-stop dan juga ada tampilan secara real time ya. Mulai dari persiapan sebelum dilakukan pemboran atau spot atau tajak ya hingga lubang berhasil diamankan dengan adanya penyemanan ya. Di zona yang terakhir atau section yang terakhir. Selain itu, matlogging company juga dituntut untuk memberikan data geologi yang biasanya atau dianalisa melalui serbuk pemboran atau cutting dan juga gas ya. Juga data-data lain berdasarkan analisa yang didapatkan dari surface drilling parameter data seperti mechanical, hidrolik, dan engineering parameters ya. Jadi banyak sensor-sensor dari matlogging yang dipasang di permukaan yang nantinya bisa dianalisa juga ya. Kemudian untuk peralatan di matlogging sendiri umumnya terbagi menjadi dua, ada hardware dan juga software ya. Jadi hardware-nya ini yang mencakup seperti sensor-sensor yang dipasang, kemudian juga computerized mereka, data acquisition system atau DAU, alarm, gas system, dan sebagainya. Untuk software-nya sendiri mencakup online sistemnya, mereka biasa juga menampilkan dengan real-time data juga. Kemudian juga ada beberapa perhitungan yang sifatnya offline ya, yang membantu dalam menganalisa data-data tersebut ya. Ini ada contoh gambar dari matlogging unit ya, dan juga di dalamnya sendiri. Jadi ada beberapa orang yang bekerja di matlogging unit, terutama yang in charge atau yang bertanggung jawab adalah pressure engineer atau data engineer. Kemudian dibantu oleh matlogger biasanya, dan juga ada satu orang untuk pengambilan data cutting atau serbuk bor ya, atau biasa kita sebut dengan sample catcher. Yang mana semua ini disupervisi oleh adanya well site geologist ya, untuk memastikan data-data yang dikirimkan melalui matlogging ini sudah ter-QC dengan baik ya. Untuk di rig site sendiri biasanya ada beberapa aspek atau beberapa disiplin yang berbeda ya, seperti yang bertanggung jawab terhadap safety dan juga drilling itu adalah company man. Selain itu dia juga akan memastikan data-data atau memsupervise beberapa data-data seperti directional drilling, deviasi, kemudian juga memastikan mat yang digunakan sudah sesuai dengan program juga, semennya juga harus sesuai dengan program yang direncanakan. Dan juga ketika ada pengambilan data coring, akuisisinya juga akan disupervise oleh company man dan juga dibantu oleh geologist ya. Dan juga casingnya harus sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Kemudian akan dibantu oleh geologist akan banyak bekerja bersama-sama dengan matlogging company tadi ya, dan juga logging baik dari wireline maupun dengan LWD, karena data logging ini yang sangat menentukan kualitas dari reservoir, ada tidaknya cadangan hidrokarbon di sumur tersebut ya, yang juga tentunya juga bisa dianalisa dari data matlogging ya.
Kemudian juga di situ ada rig superintendent dan juga tool pusher yang mana mereka akan bertanggung jawab mengenai peralatan yang ada di rig ya, dan juga maintenance-nya. Jadi semua peralatan di rig set merupakan tanggung jawab dari mereka dan juga harus termaintain dengan baik ya supaya drilling bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian untuk rig set responsibility ya, tanggung jawab yang ada di rig set. Ini ada mat logging, akuisisinya dan evaluasinya. Akuisisi evaluasi data di merupakan tanggung jawab dari mat logging yang juga disupervisi oleh geologis. Kemudian untuk pengambilan keputusan mostly akan diambil oleh company man ya. Ketika ada permasalahan dari lubang sumur yang tercatat atau dapat dilihat dari drilling parameter yang ada di mat logging, akan dievaluasi juga oleh geologis dan dilaporkan ke company man. Company man akan mengambil keputusan yang mana nanti akan dieksekusi oleh tool pusher ya, selaku pelaksana di rig setnya maupun driller juga. Jadi informasi tadi harus dilaporkan dari mat logging yang mana nanti akan dievaluasi oleh geologis dan juga akan diambil keputusan oleh company man nanti untuk eksekusinya apakah dilakukan well control ataupun stop pompa atau meningkatkan flow rate dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan dari tool pusher maupun driller ya. Kemudian ini mat logging team yang seperti yang sempat tadi saya gambarkan ya, ada data engineer atau pressure engineer, mat logger, dan juga ada sample catcher ya, yang mana semuanya akan disupervisi oleh website geologis yang ada di rig set ya. Jadi data-data tadi dipastikan sudah ter-QC dengan baik, jangan sampai data yang dikirimkan tidak dapat digunakan di kantor untuk dianalisa lebih lanjut ya. Karena kita tahu seberapa baik kualitas reservoir kita, yang pertama kali adalah melalui data cutting ya. Cutting yang terbawa atau digerus oleh bit atau mata bor di bawah permukaan sana, kemudian dia terangkat ke permukaan, dan dianalisa dari situ kita akan tahu seberapa baik kualitas reservoir tersebut ya, sebelum adanya data logging ya. Data logging akan kita dapatkan kemudian, tapi sebelum data logging tersebut ada, data pertama yang bisa kita analisa dan bisa menggambarkan seberapa baik kualitas reservoir kalian adalah dari data cutting itu sendiri ya. Kita akan masuk ke analisa cutting di minggu depan. Kemudian untuk mat logging sensor position, jadi ada banyak sekali sensor-sensor yang dipasang oleh mat logging company ini ya, seperti di rig floor ya. Di situ ada RPM yang biasanya dipasang di rotary table, di gali pusing ataupun di top drive, tergantung dari sistem putarannya. Kemudian ada torsi dan juga ada hook position ya, dan juga ada H2S jika memang daerah tersebut rawan dengan adanya gas H2S ya. Kemudian juga di deadline di situ ada sensor wet on hook. Nantinya bisa kita dapatkan data wet on bit juga. Kemudian di wellhead, di BOP ada sensor H2S juga ya. Ada sensor casing pressure juga. Kemudian ada temperatur out di dekat dengan flow line ya. Di choke manifold di sini biasa juga dipasang casing pressure. Kemudian di standpipe ada dipasang standpipe pressure ya, SPP. Di pompa, area pompa biasa ada SPM sensor, jadi bisa melihat berapa stroke per menit ya, berapa
cepat putaran yang ada di pompa. Kemudian mengarah ke return pit ya, sebelum masuk ke return dia ada di daerah Possum Belly biasa dipasang sensor gas, dan juga ada density out ya, resistivity out, H2AS juga kadang dipasang di sana. Di pit level di beberapa tangki-tangki akan dipasang beberapa sensor PVT ya untuk mengecek volume yang ada di tangki. Ketika ada perubahan volume, baik itu diakibatkan dari adanya transfer antar tangki ataupun dari dalam lubang itu sendiri akan termonitor dengan baik ya. Jadi ada penambahan dari lubang akibat adanya gain atau ada pengurangan akibat adanya loss akan termonitor juga. Dan juga sebelum masuk ke lubang akan dimonitor juga ya di sensor, beberapa pemasangan sensor di area saksan misalnya ada sensor temperatur, resistivity atau mat weight in ya. Jadi akan terlihat bedanya ya. Ketika ada perbedaan antara density in atau mat weight in dan mat weight out bisa terjadi karena pengaruh dari belum equalize-nya lumpur yang ada di dalam tangki, misalnya ada penambahan berat lumpur atau pengurangan berat lumpur yang belum sesuai atau belum sama antara mat weight in dan mat weight out akan terlihat juga, ataupun akibat adanya pengaruh dari dalam lubang ya, misalnya adanya gas tinggi yang mana kandungan gas tadi menyebabkan nilai mat weight-nya akan berkurang ya karena kandungan gas lebih ringan, itu akan terbaca juga ya. Ini semua sensor-sensor ini harus terkalibrasi dengan baik ya, karena matanya pemboran itu adalah dari sensor-sensor yang dipasang oleh mat logging company ini. Di flow line atau akan terbaca juga berapa banyak aliran atau berapa besar aliran dari flow line itu sendiri ya. Jadi terbaca juga ketika tidak ada aliran, bisa terjadi karena tidak ada aliran yang keluar dari dalam lubang ya, bisa jadi karena loss, ataupun alirannya bertambah dengan flow rate yang tetap, bisa jadi adanya gain dari dalam lubang. Semua akan terlihat juga di sini sebelum kita membandingkan yang ada di dalam pit tadi, dalam tangki. Kemudian ini ada beberapa fungsi dari sensor-sensor tadi ya, atau fungsi dan lokasinya ada untuk melihat perbedaan kedalaman depth, dipasang di drawwalk ya. Di drawwalk tadi dia akan membaca nilai measurement depth, bit depth, ROP, hook position ya, kemudian hook loop, besarnya beban yang diterima oleh atau load yang diterima oleh top drive ataupun Kelly tadi akan terbaca. Kemudian slip statusnya gimana, apakah dia on bottom atau tidak. Kemudian berat pada bit ya, weight on bitnya berapa yang kita apply untuk bisa membuat drillingnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sensor torsi juga untuk melihat atau pembacaan torsi, standby pressure, casing pressure, dan sebagainya ya. Semua ini harus, seperti yang saya bilang tadi, harus terkalibrasi dan dipastikan berjalan dengan baik ya, supaya tidak salah dalam interpretasi, apalagi melihat perubahan-perubahan parameter yang bisa jadi terjadi karena adanya perubahan di dalam lubang bor kita ya. Dan juga gas trap dan gas kromatograf yang dipasang di daerah keluarnya aliran ya, yang masuk ke dalam Possum Belly, bisa kita pasang di situ ya, untuk melihat selain tadi kandungan gas yang dibawa oleh cutting, dan juga ketika adanya perbedaan pressure akan terbaca juga atau digambarkan oleh perubahan nilai pada gas juga ya, yang semakin tinggi. Kemudian data di mat logging sendiri ada yang kita dapatkan secara real time ya, atau
data yang terbaca pada saat itu juga seperti depth, torsi, RPM, ini data-data yang ter-apply ya. Berapa putarannya, berapa stroke per menit di pompanya ya, berapa weight on beat yang di-apply, ropingnya pada saat itu berapa, kecepatan pemborannya ya, standpipe pressure, pressure pada daerah standpipe itu berapa nilainya ya. Itu semua akan terbaca secara real time. Selain itu, ada juga yang delayed data ya, data yang harus menunggu sampai atau biasa kita sebut dengan lag time ya, ketika cutting itu terbawa ke permukaan, nah itu kita akan dapat data temperature out, density out, atau mud weight out ya, resistivity out, dan juga data gas yang dibawa oleh cutting tersebut akan terbaca yang nantinya kita akan analisa ya, analisa. Jadi ini yang terbaca secara real time pada saat itu juga. Tapi ketika cutting yang tadi diproduksi di bit itu terangkat ke permukaan, atau biasa kita sebut dengan lag time yang sudah sampai ke permukaan, ya udah kita dapat data yang lainnya. Jadi ketika ada perubahan misalnya dari aliran maupun dari volume di bit, karena adanya gain atau loss ya, penambahan atau pengurangan, itu akan terbaca duluan ya, sebelum kita tahu apa dari formasi apa penyebab terjadinya gain atau loss tadi ya. Nah, kita harus menunggu cutting itu sampai ke permukaan. Kadang ketika terjadinya loss, cutting itu tidak pernah sampai ke permukaan ya, karena dia masuk ke daerah zona yang loss tadi. Jadi kita harus atau dibantu dengan adanya korelasi ya. Ini tadi contohnya yang beberapa yang real time data ya. Ada ROP ya. Jadi seberapa cepat pengeborannya itu berjalan ya, rate of penetration-nya bisa dalam feet per hour ya, atau meter per hour, atau feet per menit ya. Biasanya tergantung dari company-nya masing-masing. Kemudian RPM ya, berapa kecepatan putaran yang di-apply ya, tergantung kebutuhannya ya. Kemudian berat di beat dan di hook-nya itu tadi ya, yang secara real time, standpipe pressure, flow rate, torsi, mud weight in, temperature in, dan beat level tadi ya, untuk melihat PVT. Dan nantinya akan dilihat juga apabila terjadi gain atau loss. Kemudian untuk yang lag time, tadi ada gas tadi yang dibawa oleh cutting tadi, sampai ke permukaan kita akan dapat data gas, dan data cutting, dan data lainnya, mud weight out, mud temperature out. Data-data tadi ya, jadi ada beberapa drilling parameter tadi, dan juga adanya data yang dibawa dari gas tadi ya, yang berasal dari cutting, juga data-data dari mud ya, mud parameter, temperatur, density, resistivity, nantinya semua ini kita bisa rangkum dan membentuk atau menjadi tambahan informasi buat informasi data geologi yang nantinya akan kita masukkan ke dalam satu log ya, atau biasa kita sebut dengan master log, kadang disebut juga sebagai matlog. Ini contoh dari matlognya ya. Dan juga contoh dari data yang ditampilkan oleh matloggingnya atau data versus time-nya. Di data matlog sendiri di sini ada data presentasi dari cutting, kemudian interpretasi dari litologinya ya. Ini ada data ROP atau data drilling parameter yang biasa kita masukkan di sini. Bisa ROP, torsi, di sini ada data gas ya, dan data deskripsi dari litologinya ya. Kemudian ini data-data dari parameter yang terbaca di sensor-sensor dari matlogging tersebut. Ini sedang dalam masa pemboran. Di sini ada indikasi naiknya gas ya. Bisa jadi karena adanya reservoir, atau adanya batu bara, atau bisa jadi karena ada gas dari connection gas, kita belum tahu ini ya, gas dari mana
Itu perlu dianalisa lebih lanjut. Yang jelas di sini ada kenaikan gas yang signifikan sehingga membutuhkan di runningnya run digeser ini di sini ada keterangannya untuk membantu mengurai gas tersebut sehingga tidak terrecycle lagi ke dalam mat sistemnya. Ini contoh lain dari master log yang ideal ya, yang diambil di salah satu company juga. Di sini ada data-data dari ROP ya. Kenapa kita butuh data ROP dimasukkan ke dalam master log? Karena ROP ini mencerminkan seberapa cepat kalian bisa melakukan pemboran di formasi yang ada ya. Jadi perbedaan ROP bisa mencerminkan perbedaan formasi juga. Jadi terkadang ada ROP atau drilling break ya, perbedaan ROP yang signifikan bisa jadi itu adalah batas dari antar litologi ya. Seperti ini contohnya. ROP-nya berubah dari lambat menjadi lebih cepat, bisa jadi di sini ada perbedaan litologi dari sel ke sen ataupun tiba-tiba naik signifikan cepat, bisa jadi karena adanya batu bara contohnya. Kemudian di sini ada data drilling parameter yang lain. Kemudian ada data gas, komposisi gasnya dari C1 metan sampai IC5 ya, butan dan pentan. Di sini ada data cuttingnya tadi, presentasi dari cutting, kemudian data mat wet, data mat di sini juga ada lengkap ya. Jadi plastic viscosity, yield point yang ada di mat report biasanya kita masukkan juga. Dan juga di sini ada interpretasi dari litologi dan juga deskripsinya ya. Jadi cutting tadi kita deskripsi, ketika ada indikasi adanya hidrokarbon di situ juga kita masukkan ya. Misalnya adanya oil show, ataupun adanya mineral-mineral yang tidak umum yang harusnya tidak ada juga kita bisa masukkan ya, selain yang umum tentunya ya. Jadi terkadang ada mineral-mineral yang harusnya tidak terdapat di formasi tersebut atau di batuan tersebut, misalnya pirit. Pirit sendiri punya sifat yang sangat konduktif, yang mana kehadiran pirit akan sangat berpengaruh terhadap pembacaan data log, terutama resistivity ya. Jadi kehadiran pirit sendiri kalau kita masukkan di dalam deskripsi, kita bilang ada trace dari pirit, bisa jadi itu tercerminkan lagi nanti ketika ada data logging ya. Data loggingnya resistivity-nya bisa spike atau bisa turun tajam ya dari yang seharusnya. Ataupun mineral-mineral yang lain seperti glauconit dan sebagainya juga tentunya akan sangat membantu ketika informasi tersebut kita cantumkan di dalam kolom deskripsi dari litologi ini. Mungkin itu saja sementara untuk materi mat logging, yang mana ini masih sangat basic ya, masih pengenalan dari mat logging. Nanti minggu depan akan lebih menarik karena kita akan masuk mengenai analisa dari cutting dan juga gas ya. Jadi kita belajar mendeskripsi cutting, kita ngelihat menganalisa gas juga yang nantinya kita akan tahu nih atau bisa menjustifikasi seberapa bagus kualitas reservoir yang ada di situ ya. Jadi tidak hanya dari data logging ya untuk melihat kualitas reservoir. Data logging hanya melalui pendekatan geofisika, tapi dengan adanya cutting sendiri kalian bisa melihat langsung bendanya ya, atau si barangnya reservoir itu bisa kalian lihat langsung dan kalian analisa ya. Karena sebenarnya yang paling ideal adalah data coring, tapi data coring bukan merupakan data yang umum yang sangat jarang dijumpai ya. Data cutting inilah yang sebagai pengganti yang cukup ideal sebenarnya ketika itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari saya untuk kuliah pada hari ini. Silakan ditulis di kolom komentar ataupun kalian bisa chat saya, bisa email saya jika punya pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.